Pada tanggal 6 Oktober 2022 kemarin, tepat sebulan sebelum perilisannya, film Sri Asih merilis official trailernya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Trailer dibuka dengan karakter bernama Matteo yang diperankan Randy Pangalila masuk ke dalam arena pertarungan MMA untuk menghadapi karakter utama kita, siapa lagi kalau bukan Alana aka Sri Asih yang diperankan oleh Pevita Pierce. Namun ini sepertinya momen di awal film sebelum Alana tahu tentang kekuatan Sri Asih. Di sini terkonfirmasi bahwa karakter yang dipakai ke adaptasi film ini adalah Alana. Namun seperti biasa, Bang Joko Anwar pasti akan memodifikasi ceritanya sedemikian rupa. Matteo ini adalah anak sematawayang seorang pengusaha yang sangat berpengaruh bernama Prayogo. Di arena terlihat juga ibu angkat Alana yang bernama Sarita Hamzah yang diperankan oleh Jenny Zeng dan Gilang yang diperankan oleh Fadly Faisal. Kalau berdasarkan preskon kemarin sih, Gilang ini teman sasananya Alana yang selalu melindungi Alana dari pengaruh negatif. Pengaruh negatif apa ya kira-kira? Pada pertarungan tersebut terlihat Matteo yang sudah terdesak, namun Alana juga lepas kontrol emosinya. Kita bisa lihat dari ibunya yang memperingatinya untuk kontrol emosi hingga para teman-temannya. Di sini terlihat kalau Alana punya masalah dengan emosinya. Lalu scene beralih ke Alana yang duduk sendirian di sebuah tempat seperti bar, namun sepertinya ini masih di area sasana tempat dia latihan. Bisa dilihat dari baju yang dia kenakan masih sama dengan baju ketika Alana sedang berlatih dengan ibu angkatnya di scene berikutnya. Di sini ibu Alana bilang kalau jika kamu membiarkan kemarahan menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan kamu. Nah, ada yang menarik nih di sini. Ada dua hal yang menarik perhatianku. Yang pertama, Alana berlatih dengan mata tertutup kayak Daredevil. Untuk apa coba? Kalau dugaanku antara agar bisa fokus dan melatih insting bertarungnya, atau menutupi mata apinya. Karena di scene selanjutnya, Alana membuka penutup mata dengan penuh amarah, dan dari bola matanya terpancar api yang menyala. Dan hal menarik yang kedua dari perkataan ibu Alana nih, dia akan menghancurkan diri kamu. Dia yang dimaksud ibu Alana itu siapa? Bisa saja emosinya Alana, bisa saja si Dewi Asih yang selalu mempengaruhi Alana. Bisa saja si Dewi Asih atau Dewi yang lain. Siapa nih kira-kira? Scene berikutnya memperlihatkan Alana di depan jendela melihat kumpulan api yang berfokus di satu titik dan membentuk pusaran. Kemungkinan ini awal kemunculan Dewi Asih yang mencoba berkomunikasi dengan Alana. Kemudian scene beralih ke Alana dan ibunya, masih lanjutan dari latihan tadi. Bedanya di sini Alana terlihat ketakutan dan ibunya berkata kita akan kalahkan dia. Lagi-lagi dia. Dia yang dimaksud di sini apakah berhubungan dengan pertandingannya dengan Matteo? Atau dia yang dimaksud di sini itu sisi lain dan pengaruh jahat yang selalu mengganggu Alana ketika dia emosi dan lepas kontrol. Lalu lanjut di scene berikutnya, terminal yang porak-poranda dan hangus terlihat dari beberapa bus yang berjejer. Sepertinya ini adalah sisa pertarungan Sri Asih dan musuhnya Dr. Setan. Di scene selanjutnya terlihat tokoh Prayogo yang sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Di preskon kemarin, Surya Saputra, artis yang memerankan Prayogo ini, bilang kalau Prayogo adalah pengusaha sukses yang berambisi membuat dunia yang berisi orang-orang kaya saja. Dunia yang terbaik menurutnya. Karena populasi manusia yang semakin bertambah banyak. Ini sudah kayak Thanos versi mini ya. Kalau Thanos itu skala universal, kalau ini skala bumi aja nih. Di pertemuan tersebut terlihat juga Ganda Hamdan dan Gazul dan 3 orang lainnya yang masih belum diketahui siapa. Ingat, di Sri Asih ini latar waktunya diambil tepat sebelum Gundala ya. Lalu terlihat kerusuhan di rusun, masih belum jelas motif dari kericuhan di rusun ini. Tapi kemungkinan di rusun tersebut kan banyak orang-orang yang kurang mampu nih. Nah, pasti ada hubungannya dengan Prayogo yang ingin menyingkirkan mereka. Di sana juga ada Tangguh yang diperankan oleh Jeffrey Nicole. Tangguh di sini berprofesi sebagai wartawan yang kebetulan sedang meliput suatu kasus di rusun tersebut. Tangguh bersama Renjana yang diperankan oleh Faradila Mukti dan seorang anak perempuan. Nah, ada easter egg menarik nih. Tokoh Renjana ini adalah warga rusun biasa. Namun di komik Maza Prince of Dream, Renjana itu adalah pacar dari Maza itu sendiri. Lalu adegan berganti ke Alana yang sedang menghadapi anak buah Prayogo sepertinya. Dan tak lama kemudian terlihat Prayogo dan Jagau, seorang tangan kanan Prayogo sedang memasuki gedung yang sama dengan adegan Alana melawan beberapa orang tadi.
Kemungkinan itu terjadi setelah Alana masuk dan mengamuk mengalahkan semua anak buah Prayogo. Lalu scene berpindah dengan cepat, terlihat Reza Rahardian memerankan karakter bernama Jatmiko, seorang polisi yang sedang menyelidiki sebuah kasus, dan Prayogo yang sedang mengarahkan pistol ke Jago. Kemungkinan Jago gagal dalam menjalankan suatu tugas yang diberikan Prayogo dan membuatnya marah. Bersamaan dengan itu, terdengar narasi seorang perempuan yang mengatakan, "Biar saja sesama mereka saling bunuh. Ini akan memudahkan pekerjaan kita." Pertanyaannya, siapa dia? Sepertinya ada villain lain nih, dan dia adalah seorang perempuan. Lalu disambung dengan Alana yang bertanya ke Jatmiko kenapa dia tidak berpihak ke Prayogo. Dan Jatmiko menjawab tidak semua orang bisa dibeli dengan uang. Di sini Alana ditemani oleh Tangguh dan Kala yang diperankan oleh Dimas Anggara. Kala adalah salah satu kelompok yang membantu Alana mendapatkan kekuatan Sri Asihnya. Bisa disimpulkan pada adegan ini, Alana sudah mendapatkan kekuatannya dan sedang menyelidiki kasus Prayogo. Kemudian scene berganti ke adegan pesta dengan mengenakan topeng di kediaman Prayogo dengan orang-orang circle-nya, seperti yang ada di teaser trailer. Lalu scene selanjutnya memperlihatkan ibu angkat Alana yang menolak sebuah tawaran seseorang yang sepertinya kalau diperhatikan itu adalah Gazul, terlihat dari jas merahnya. Kemudian terlihat Jago yang menembak seseorang. Lalu scene memperlihatkan ledakan di sebuah seperti rumah sakit dan Alana berteriak memanggil ibunya yang sepertinya berada di sumber ledakan. Kemungkinan ini akibat dari Sarita yang menolak tawaran Gazul dan akhirnya Gazul dan komplotannya mau tidak mau harus menghabisi Sarita. Alana yang sangat marah itu kembali lepas kendali dan menghabisi seluruh orang yang bertanggung jawab atas kekacauan itu. Terlihat Prayogo yang sedang bertanya-tanya siapa Alana sebenarnya dan bagaimana seorang gadis menghabisi banyak anak buahnya. Jika diperhatikan lagi, di sini dia terlihat mengenakan sebuah kalung. Apakah kalung yang sama yang dipakai sama Dr. Setan? Bisa jadi. Kemudian scene selanjutnya memperlihatkan Alana yang terkejut dan kebingungan dengan apa yang baru saja dia lakukan. Ini adalah momen dia bertemu dengan Kala yang akan kemudian mengantarkan Alana ke kelompok Jaga Bumi yang akan membantunya mendapatkan kekuatannya. Di sini juga terungkap bahwa ketika Alana mengeluarkan kekuatannya secara tidak sengaja dan lepas kendali, dia tidak sadar dan tidak mengingatnya. Karena di sini Alana belum bisa mengendalikan kekuatannya. Scene berganti ke Ibu Christine Hakim yang berperan sebagai pemimpin kelompok yang bernama Jaga Bumi dan menjelaskan asal-usul kekuatan Alana. Di sini Alana dijelaskan bahwa Alana adalah titisan Dewi Asih selanjutnya yang mewarisi sebuah kekuatan untuk melindungi manusia dari ancaman panglima-panglima Dewi Api yang dibangkitkan oleh Gazul dan Prayogo. Sepertinya misi utama Prayogo dan Gazul di sini membangkitkan para panglima Dewi Api untuk melawan si Dewi Asih ini. Seperti yang kita ketahui, kelompok Jaga Bumi beranggotakan Maza, Sri Asih, dan Mandala yang berasal dari era legenda dan memiliki kekuatan untuk melindungi umat manusia dari ancaman kejahatan. Alana diperlihatkan ruangan rahasia Jaga Bumi yang berisi salah satunya adalah kostum Sri Asih, yang di sini terlihat juga kostum Sri Asih ada dua. Satu yang dia pakai di sini dan satu yang dia pakai di Gundala. Lalu scene berlanjut ke ritual yang dijalani Alana untuk mendapatkan dan mengontrol kekuatan Sri Asih. Kemungkinan juga ruangan itu juga berisi pusaka-pusaka dari Adisatria yang lain. Lalu kita diperlihatkan Sri Asih dengan kostum full setnya. Kalau di Gundala kemarin kita hanya diperlihatkan kostum Gundala pertama ya. Di Sri Asih ini kita langsung diperlihatkan kostum utamanya nih. Ada kemungkinan sesuatu yang lebih besar masih disembunyikan di film ini. Kemudian scene berlanjut dengan Sri Asih yang melakukan superhero landing. Di sini jujur keren sih, bukannya lebay ya. Scene ini itu menunjukkan ke kita semua bagaimana kekuatan Sri Asih, bagaimana overpowernya dia sebagai superhero perempuan terkuat bumi langit. Adegan berlanjut ke Alana yang sudah bisa mengontrol kekuatannya dan sudah memakai kostum Sri Asih mengajar para penjahat termasuk Jagao. Di sini jelas kalau Jagao kemungkinan kalah dengan Sri Asih dan itu yang membuat Prayogo marah tadi. Dan diperlihatkan juga Kala dan Tangguh bisa bertarung dan membantu Sri Asih. For your information saja nih, Tangguh ini ada kemungkinan akan menjadi sosok superhero yang lain yaitu Sembrani. Untuk Kala, saya masih belum tahu apakah dia akan memerankan tokoh superhero baru atau tetap menjadi Kala yang seperti ini. Lalu di sini nih akhirnya diperlihatkan sosok Dr. Setan yang sedang duduk di singgasananya. Kemudian scene menunjukkan Sri Asih bertarung dengan super villainnya yaitu Dr. Setan.
Sutradara dari film ini yaitu Upi menjelaskan bahwa akan menghadirkan film superhero yang disukai penggemar film superhero di Indonesia. Di antaranya adalah menyuguhkan final battle yang sengit. Dan dia sempat menyebutkan juga bahwa 80% dari film ini berisi adegan fighting. Lalu karena setengah dari film ini Alana sudah mendapatkan kekuatannya, maka akan ada battle Sri Asih versus Dokter Setan yang panjang. Pertanyaannya, siapa nih yang jadi Dokter Setan? Kalau menurutku sih, Mateo ya. Kenapa? Karena dari posturnya dan latar belakangnya Mateo yang ingin balas dendam akibat kekalahannya di pertarungan pertama yang memalukan menurutnya. Lalu alasan yang kedua karena kemungkinan Prayogo sudah mendapatkan kalung batu setan itu yang tadi sempat terlihat, walaupun ditutupi oleh tangannya ketika ia bertanya soal Alana, dan mewariskannya ke Mateo. Mudah-mudahan film Sri Asih ini bisa sukses dan mampu membawa jagat sinema Bumi Langit ke arah yang lebih luas lagi. Apabila ada yang salah atau kurang pas ya saya mohon maaf. Tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.